Dalam kehidupan sekarang ini, terdapat banyak jenis kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur korupsi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Terdapat dua akar kejahatan yang menyebabkan terjadinya korupsi di dalam ajaran agama Buddha. Yang pertama adalah loba. Loba atau keserakahan adalah menginginkan barang orang lain, atau lebih sederhananya lagi adalah tidak puas dengan apa yang dimiliki. Sifat loba dapat bermanifestasi dalam bentuk mencari kesenangan atau kepuasan indrawi tanpa henti hingga keinginannya terpenuhi. Contoh laba pada kasus yang dibahas saat ini adalah karena besarnya hasrat akan uang, para pejabat pun melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dengan melalui korupsi. Akar kejahatan yang kedua adalah moha. Moha atau bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan kemampuan akademik, melainkan kebodohan batin yang tidak bisa membedakan antara perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Jika manusia terikat moha, maka dia akan menganggap perbuatan jahat sebagai suatu kebiasaan. Contoh moha pada kasus yang dibahas adalah, meskipun para pejabat telah diajarkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk, tetapi mereka tetap melakukannya. Untuk menyelesaikan masalah korupsi dalam pandangan agama Buddha, dapat kita terapkan dua hal berikut. Yang pertama adalah santuti. Santuti atau perasaan puas terhadap yang dimiliki dapat kita terapkan dengan mencoba setidaknya untuk merasa puas terhadap harta yang kita miliki dan memikirkan orang lain yang lebih berkekurangan dibandingkan kita. Yang kedua adalah pana. Pana atau kebijaksanaan merupakan mengerti bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Dengan adanya pengembangan pana, seseorang dapat mencegah munculnya moha dalam diri. Sutta yang terkait pada kasus yang dibahas ini adalah pertama, Majjhima Nikaya 117. Isinya bahwa mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata-mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, dan merampok agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Yang kedua, Dhammapada 158. Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tidak akan dicela. Yang ketiga, Anguttara Nikaya 4 ayat 285. Buddha menjelaskan 4 macam dita dami kata payojama atau hal-hal yang berguna pada saat sekarang, yang intinya menganjurkan seseorang untuk rajin dan bersemangat dalam mencari nafkah dengan cara yang benar, dengan pergaulan yang baik, sehingga ia tidak mudah terjerumus ke jalan yang buruk. Dan yang terakhir adalah Dhammapada 15 ayat 199. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Sekian, terima kasih.